Pemirsa, kematian tak wajar perempuan muda berinisial BCAH yang ditemukan di mobil dengan kepala terbungkus plastik diketahui penghuni apartemen mewah di kawasan Sidoarjo, Surabaya menjadi viral. Pasalnya BCAH yang tengah menempuh pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Airlangga ditemukan tewas. Sementara pihak kepolisian melakukan penyelidikan, beredar video detik-detik BCAH meninggal dunia. Kami menemukan ada tabung gas, kemudian selang tabung gas helium yang kemudian dialirkan ke arah kepala ke dalam plastik yang kemudian dirapatkan oleh lakban itu tadi, oleh lakban. Dari rekam kamera CCTV di apartemen, terlihat mahasiswi FKH itu keluar dari kamarnya dan menuju lift. BCAH diduga gelisah dan sesekali menggaruk kepala menunggu lift yang akan menghantarnya ke lantai parkir mobil. Hingga akhirnya ia ditemukan tewas di sebuah ruko kosong. Ini kaitan dengan CCTV. Jadi di CCTV itu terlihat bahwasanya pada pukul 14.40 korban ini keluar dari kamar sendiri. Kemudian juga mobil daripada korban ini keluar pada pukul 15.10 dan juga terlihat korban ini keluar sendiri. Bisa menyimpulkan walaupun dugaan-dugaan itu ada, tapi kita masih menunggu lagi untuk hasil-hasilnya. Kuliah mahal-mahal. Kuliah mahal-mahal. Sayang banget sih maksudnya. Kalau ada masalah ngelihat yang jangan ngelihat ke atas, ngelihatnya lebih ke bawah mungkin ya. Saran aku, dan semoga yang meninggal tenang dan yang ditinggalkan ikhlas. Pihak kepolisian mengungkapkan pada saat jenazah diperiksa ditemukan juga sejumlah barang pribadi serta 2 helai surat dalam tulisan bahasa Inggris. Jika 2 surat itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ternyata 1 surat ditujukan untuk ibu dan saudaranya, sedangkan surat yang lain ditujukan untuk paman dan sahabatnya. Dear Mama, terima kasih selama ini telah melindungiku. Tetapi sekarang pelindunganmu terasa sia-sia. Aku tak pernah membuat keputusanku sendiri dalam hidup ini. Sekarang inilah bagaimana aku menunjukkan kebebasanku. Dear saudara laki-laki dan perempuanku, aku berharap kalian tak berakhir seperti aku. Kalian mungkin melihat aku sebagai anak yang cerdas. Aku gak secerdas itu. Aku adalah seorang yang bodoh yang tak pernah melihat dunia sebenarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelumnya belasungkawa sama keluarga. Gue nggak tahu ada masalah apa, seberat apa sih, disprek apa dia sampai bisa untuk mengakhiri hidup. Gue masih belum kebayang, dan nauzubillah min dzalik teman-teman semua juga jangan sampai. Dan ini kasus setelah ada kasus sebelumnya itu juga ada juga ya, yang bunuh diri, anak mahasiswa juga bunuh diri. Gue nggak tahu, sebagai saya sama anak muda, umur gue udah 21 tahun bulan ini, gue ngerasa gue sebagai orang lain tuh ngerasa sayang banget. Mungkin dianya mikir diri sendiri. Ya gue nggak tahu ada masalah apa. Cuman kalau gue pribadi, yang dibikin tuh ada keluarga yang ditinggalin, orang-orang yang disayang. Ya kita walau alam, kita nggak ada yang tahu dengan masalah beliau, entah keluarganya atau bagaimana. Tapi mungkin satu motivasi dari buat teman-teman, buat kita semua orang punya masalah yang berbeda-beda.
semua orang pernah ngalamin masa sulit yang berbeda-beda, dan itu pasti nggak ada orang yang ibaratnya wah enak tuh dia, nggak belum tentu. Gue udah pernah ngalamin ngeliat orang yang ibaratnya semua yang dia pengen ada, cuma masalahnya beda versi lagi. Jadi kalau gue bayangin, gue juga nggak bakal sanggup di posisi dia. Jadi segimanapun status sosial, status ekonomi kita segala macam, pasti ada namanya masalah yang sangat-sangat bikin kita down. Ya pesan gue cuma satu, cara gue selama ini adalah, dulu gue juga pernah ngalami dalam posisi kayak gitu, cuman cara gue adalah berserah diri. Kepolisian masih mendalami kasus ini dan kini jenazah BCAH tengah dilakukan otopsi serta uji toksikologi. Untuk sementara, penyebab kematian mahasiswi berusia 21 tahun itu diduga bunuh diri. Benarkah demikian? Bagaimana sikap pihak kampus menyikapi tewasnya mahasiswi yang juga asisten dosen itu? Mengingat kasus ini menyita perhatian publik dan selebriti. Kalau kata orang bunuh diri itu agak janggal sih menurut saya. Soalnya kan kalau bunuh diri, ngapain repot-repot dia pakai plastik di kepalanya gitu kan, di lakban gitu. Langsung loncat aja dari gedung, ya kan? Harusnya polisi mungkin harus memeriksa kembali lah soal itu, atau mungkin dia dibunuh karena dia hamil atau apa gitu, kita nggak tahu juga. Pemeriksaan beberapa saksi dan melaksanakan otopsi. Untuk otopsi, hasil resmi masih diramu dan akan disampaikan, semoga hari ini ada kabar. Selain itu, dari kemarin otopsi, kami juga melakukan uji toksikologi terhadap organ dalam korban. Karena dari sekilas memang secara pemeriksaan luar tidak ada tanda-tanda kekerasan ditemukan pada korban. Namun untuk memastikannya apakah ada racun yang masuk ke dalam tubuh korban, kami juga melakukan uji toksikologi terhadap organ-organ dalam korban. Di saat polisi sibuk menyelidiki kematian mahasiswi FKH UNER, kasus ayah bunuh putri kandungnya sendiri di Gresik, Jawa Timur meminta majelis untuk dihukum mati. Pria berusia 29 tahun mengaku sudah merencanakan pembunuhan terhadap putrinya yang berusia 9 tahun agar anaknya bahagia. Cukup aneh ya, kenapa dia baru melakukan pembunuhan, baru bilang ke pihak hukum itu untuk divonis hukuman mati, sedangkan harusnya dari pihak ayahnya itu bisa memikirkan dulu sebab akibat yang dia lakukan gitu. Jadi kan tidak perlu membunuh, walaupun ada masalah rumah tangga ya dengan istrinya, cuman jangan disangkut pautkan kepada anaknya, seharusnya seperti itu. Kan kalau secara normal kan anak itu tidak salah apa-apa, jadi tidak ada sangkut pautnya. Mereka yang berantem masa malah ngebunuh putrinya, kan aneh. Sebagai ayah, ia juga mengaku sering bertemu dengan anaknya dan terlihat bahagia. Itu sebabnya ia meminta untuk divonis mati agar bisa berkumpul dengan anaknya. Mendengar permintaan terdakwa, bagaimana sikap pihak pengadilan? Seperti apa pula komentar para selebriti mengenai sikap dan keinginan terdakwa untuk divonis mati? Kalau menurut gua itu sangat miris. Beritanya sangat miris karena gua nggak ngerti apa yang dipikirin sama orang tuanya, terutama bapaknya. Karena menurut gua itu bapaknya nggak pakai akal sehat berpikir kalau dia berpikir seperti itu. Karena secara akal sehat pemikiran seperti itu jelas-jelas salah. Gimana ceritanya ketemu di surga kalau misalkan dia membunuh anak kandungnya sendiri? Itu kan berdosa banget, ya kan? Jadi untuk semua orang lah ya, saya juga termasuk, kita harus menggunakan akal sehat, jangan bertindak sebelum berpikir. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari pasangan penyanyi Ardhito Pramono dan Jeneta Sanfadelia. Pelantun Bitter Love itu membuat geger publik dengan memposting kemesraannya bersama istri, namun dibubuhi keterangan dalam bahasa Inggris yang menyebutkan jika keduanya sudah berpisah. And even though me and Jane are no longer together, I always wish the best of luck for Jane. I love you, Ibu.
Bukti dari perpisahan itu, Jian dikabarkan sudah unfollow dan menghapus foto bersamaannya dengan mantan suaminya itu. Perceraian keduanya yang terkesan mendadak seolah menutup kisah cinta mereka yang sebelumnya yang terjalin sejak 2016 hingga memutuskan untuk menikah secara diam-diam. Kabar mengejutkan datang dari Lulu Tobing yang kembali menggugat cerai suaminya, Bani Mulia. Diketahui ini merupakan kali kedua Lulu melayangkan gugatan cerai pada pengusaha tersebut. Sebelumnya pada September 2021 silam, Lulu juga sudah pernah mengajukan gugatan cerai pada Bani. Pasangan yang menikah pada Agustus 2019 ini tak pernah menjelaskan alasan keretakan rumah tangga mereka. Kala itu dalam gugatan hanya dicantumkan Lulu ingin bercerai dari Bani tanpa tuntutan lainnya. Tanggal 23 Oktober 2023 memang ada masuk gugatan dari LL ya, menggugat cerai suaminya BM dan terregistrasi tanggal 23 Oktober 2023 secara ekot ya, dan sudah dilakukan persidangan pertama yaitu tanggal 2 November 2023 hari Kamis yang lalu. Ya, setelah melakukan 13 kali persidangan, pihak Pengadilan Agama Jakarta Pusat akhirnya memutuskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan Lulu kepada Bani ditolak. Jajat Sudrajat selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjelaskan penolakan gugatan cerai tersebut karena pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya selama persidangan. Kesimpulan majelis, perkaranya ditolak. Ya, berdasarkan proses persidangan, apa yang didalilkan penggugat menurut majelis tidak terbukti sehingga tidak ada alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat. Oke ya. Jadi tidak semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama itu, dan perkara perceraian maksudnya, itu dikabulkan, tidak. Banyak juga yang ditolak ya. Walau gugatannya ditolak, Lulu saat itu ingin tetap bercerai. Menurut Jajat, pihak penggugat bisa mengajukan banding setelah 14 hari ke depan. Saat itu dengan keluarnya putusan tersebut, Lulu dan Bani otomatis secara negara masih berstatus sebagai suami istri. Oh iya, kedua belah pihak, ya baik penggugat maupun tergugat bisa mengajukan banding 14 hari ke depan terhitung hari ini. Ya. Langkah selanjutnya kepada para pihak, apakah mereka menerima dengan putusan pengadilan yang telah kami jatuhkan itu, ataukah tidak menerima. Kalau tidak menerima berarti mereka mengajukan banding. Terkait gugatan cerai yang kedua, tak diketahui kapan tanggal pengajuannya. Namun diketahui Lulu dan Bani hadir pada sidang perceraian pertama yang digelar pada Kamis 2 November 2023 lalu. Selanjutnya Lulu dan Bani akan menjalani proses mediasi setelah sidang pertama mereka. Dan nantinya akan ditunggu kembali keputusan selanjutnya dari laporan mediator keduanya. Jadi kalau mengenai isinya itu kan sidang tertutup untuk umum dan itu rahasia. Nanti pada saat endingnya nanti bisa dibaca sendiri dalam putusan. Ya, memang hal ini bukan kabar baru, namun para penggemar Lulu otomatis dibuat kaget. Pasalnya Lulu memang dikenal sebagai pribadi yang tertutup mengenai kehidupan pribadinya. Kenapa pada akhirnya memilih untuk termasuk kategori artis yang cukup menutup dari especially your friends? Karena ini cuman orang-orang yang tahu banget yang bisa ngomong kayak gini. Ya, betul. Karena orang-orang yang baru ada di kehidupan gue, mereka nggak tahu bahwa gue memang secara natural ya begini, nggak dibentuk gitu. Memang menurut gue cuman profesi gue aja, gue boleh jadi milik orang, tapi bukan berarti gue jadi merubah karakter dan kepribadian gue seperti yang orang mau. Tetap buat apa yang bikin kita nyaman aja gitu. Jadi ya kerjaan kehidupan pribadi gitu.